Halo, perkenalkan nama saya Samuel Marco Putra Panjaitan, kelas SIM 2102. Di video kali ini saya akan menjelaskan arsitektur dan organisasi komputer. Pengertian arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Biasanya mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan eksekusi logis sebuah program. Model-model komputasi arsitektur komputer. 1. SID. SISD adalah singkatan dari Single Introit Single Data. 2. SIMD. SIMD adalah singkatan dari Single Instruction Multimedia Data. 3. MISD. MISD adalah singkatan dari Multiple Introit Single Data. 4. MEMD. MEMD adalah singkatan dari Multi Introition Multimedia Data. B. Evolusi dan kinerja komputer. Sejarah komputer. 1. Generasi pertama ENIAC merupakan komputer yang sangat legendaris dirancang oleh John Moseley dan John Presper Enkert pada tahun 1946. 2. Generasi kedua EDVAC komputer. EDVAC atau Electro Discrete Variable Computer muncul pada tahun 145 karena von Neumann mencetuskan ide mengenai konsep storage program dan dipublikasikan dalam bentuk proposal. 3. Generasi ketiga EDIX komputer. EDIX adalah komputer generasi pertama yang dikembangkan oleh University Cambridge, England. EDIX Electronic Desktop Automatic Calculator, di mana komputer ini mulai menggunakan raksa merkuri dalam tabung. 4. Generasi keempat komersial komputer atau di komputer komersial. UNIVAC 1 atau Universal Automatic Calculator diciptakan oleh Dr. Moseley and Enkert pada tahun 1947. UNIVAC 1 mulai dioperasikan untuk perhitungan sensus tahun 1950 di USA atau di Amerika. C. Central Processing Unit atau CPU. Pengertian CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer. CPU sering disebut juga sebagai prosesor. Komponen utama CPU: A. Arithmetic and Logic Unit atau ALU. B. Control Unit. C. Registers. D. CPU Interaction. Fungsi CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. CPU hampir sama seperti kalkulator. Hanya saja CPU jauh lebih kompleks dalam melakukan pemrosesan dari instruksi-instruksi yang diberikan. D. Memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program dan data-data disimpan. Beberapa pakar komputer atau terutama dari bahasa Inggris menggunakan istilah store atau storage untuk memori, meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjukkan ke penyimpanan disket. Beberapa jenis memori fisik atau internal: RAM, Random Access Memory, ROM, Read-Only Memory, SRAM, Static Random Access Memory, DRAM, Dynamic Random Access Memory, SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory, CMOS, Compulsory Meta Oxide Semiconductor, DMM, Dual Inline Memory Module, Cache Memory. Fungsi memori: menampung instruksi ataupun program dari peranti masuk atau peranti pengikat sekunder. Penyimpan daya hasil pemrosesan ALU, Arithmetic and Logic Unit, sebelum dikirim ke peranti keluaran. Penyimpanan data dari peranti masukkan sampai data dikirim ke ALU, Arithmetic and Logic Unit, untuk diproses lebih lanjut. Set instruksi. Set instruksi adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh CPU. Set instruksi sering juga disebut bahasa mesin karena hasilnya juga berbentuk biner, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly untuk dimengerti manusia atau programmer. Biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia.
Elemen-elemen instruksi: A. Operator kode atau opkode, B. Source operand reference, C. Result operand reference, D. Next instruction reference. F. Bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi, misalnya bahasa C, C++, Pascal, Turbo Basic, Java, dan sebagainya. Contoh bahasa assembly: move, RO, pagar 02 HRO, proses pengisian register. MOF, A, pagar 03H, proses pengisian register A dengan data OH. ADD, ARO, proses penjumlahan data pada register A dengan data O3B. G. Modul I/O. Modul I/O merupakan peralatan antarmuka interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat prepare. Modul I/O tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Fungsi I/O. 1. Data buffering. Tujuan utama buffering adalah mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat peripheral dengan kecepatan pengolahan pada CPU. 2. Deteksi error. Apabila pada perangkat peripheral terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dilakukan, maka modul I/O akan melaporkan kesalahan tersebut. Sistem bus. Sistem bus adalah suatu sistem komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komponen dalam komputer seperti memori, CPU, dan perangkat input atau output. Fungsi sistem bus: 1. Data bus atau saluran data, digunakan untuk mentransfer data antar perangkat dalam komputer. 2. Address bus, saluran alamat. Address bus berfungsi memberitahu perangkat dari mana data berasal dan harus dikirim kemana. 3. Control bus. Seluruh bus kontrol berfungsi mengkoordinasikan aktivitas antara berbagai perangkat untuk mencegah tabrakan data. I. Operasi aritmatika. Operasi aritmatika adalah sebuah cara untuk menghitung bilangan yang paling besar. Operasi aritmatika meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Operasi dasar aritmatika memiliki tingkatan-tingkatan dalam penyelesaian dalam pengerjaannya. Operasi aritmatika bilangan biner. 1. Penjumlahan bilangan biner. Dalam bilangan biner terdapat dua aturan dasar antara lain: 0 tambah 0 sama dengan 0, 1 tambah 0 sama dengan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 1, disimpan 1. 2. Pengurangan bilangan biner. Pada bilangan biner terdapat dua cara dalam pengurangan, yakni dengan 1s komplement dan 2s komplement. Is komplement merupakan sebuah cara untuk membalikkan bilangan negatif menjadi positif. Sebab sebenarnya dalam bahasa komputer tidak kenal operasi pengurangan, sehingga operasi pengurangan ini akan menjadi penjumlahan. P. 2s komplement kurang lebih mempunyai fungsi yang sama dengan 1s komplement, yakni membuat sebuah bilangan negatif menjadi positif, tetapi cara 2s komplement sedikit ada perbedaan, yakni 1s komplement yang ditambah dengan 1. 3. Perkalian bilangan biner dilakukan sama dengan cara perkalian yang terdapat dalam operasi bilangan desimal. Dasar perkalian pada bilangan biner ialah sebagai berikut: 0 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1. 4. Pembagian bilangan biner. Pembagian bilangan biner dilaksanakan dengan menggunakan cara yang sama dengan yang ada pada bilangan desimal. Pembagian biner 0 tidak memiliki arti, sehingga dasar pembagian pada bilangan biner adalah sebagai berikut: 0 dibagi 1 sama dengan 0, 1 dibagi 1 sama dengan 1. J. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolahan kata, penjelajahan web, dan lain-lain. Macam-macam sistem operasi komputer: DOS, Windows, Linux, Mac OS, smartphone atau handphone, Java, Symbian, BlackBerry, Android, iOS. Cara menghitung kecepatan prosesor. Langkah 1. Dapatkan spesifik prosesor termasuk VSB dan penggandaan kecepatan bus VSB terdapat sebagai 800 MHz dengan rasio bus atau inti multimedia adalah 11. Angka 2. Hitung ESB untuk CPU Intel dengan rumus VSB sama dengan VSB nominal atau 4. VSB nominal diberikan dalam spesifikasi pabrikan. Dalam contoh kami, VSB sama dengan 800 MHz dibagi 4 sama dengan 200 MHz. Langkah 3. Hitunglah kecepatan CPU menggunakan rumus berikut: kecepatan CPU
sama dengan VSB kali multiplier. Dalam contoh kecepatan CPU sama dengan 200 mHz dikali 11 sama dengan 2200 mHz atau sama dengan 2, GHz. Penjadwalan prosesor. Penjadwalan CPU didasarkan pada SO yang menggunakan prinsip multiprogramming. Dengan cara mengalihkan kerja CPU untuk beberapa proses, maka CPU akan semakin produktif. Pada multiprogramming selalu akan terjadi beberapa proses berjalan dalam suatu waktu, sedangkan pada uniprogramming hal ini tidak akan terjadi karena hanya ada satu proses yang berjalan pada saat tertentu. Kriteria yang akan digunakan untuk membandingkan algoritma penjadwalan CPU adalah rata-rata waktu tunggu, yaitu average waiting time atau AWT, yaitu total waktu tunggu untuk semua proses dibagi menjadi banyak proses. AWT sama dengan jumlah proses waktu dibagi banyak proses. Algoritma penjadwalan 1 First Come First Served Scheduling atau FCFS, Short Job First Scheduler atau SJF. 3 Fruit Tree Scheduling. 4 Round Robin Scheduling. 5 Multi-level Queue Scheduling. 7 Multi-level Feedback Queue. 8 Two-level Scheduling. Sekian dari video saya kali ini. Kalau misalnya ada yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.